Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal studi kasus pemotongan bagi pasal 21 secara komprehensif. Nah, di sini ceritanya adalah pemberi kerjanya atau pemberi penghasilannya. Di sini ada instansi pemerintah atau dan perusahaan. Ya, untuk instansi pemerintahnya ada UINHAS Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dan PT Makmur Jaya selaku pemberi penghasilan dari swasta. Nah, ini kita contohnya adalah tahun pajak 2025. Nah, profil subjeknya, subjek pajak ini adalah yang menerima penghasilan, yaitu subjek pajak bernama Profesor Dr. Dedi Dwi Purnomo STR AKMM, Magister Manajemen, yang menjabat sebagai dosen madya dengan spesialisasi mata kuliah perpajakan di UINHAS Jember. Nah, beliau ini merupakan pegawai negeri sipil dengan pangkat atau golongan pembina utama muda 4C, golongan 4C. Untuk keperluan administrasi perpajakan, nomor induk kependudukan, nomor KTP, ini nomor KTP-nya adalah nomor ini ya, fiktif ya, telah diaktifasi sebagai NPWP 16 digit. Nah, status keluarga adalah menikah dengan dua orang anak, artinya adalah status PTKP-nya adalah K2, kawin dua tanggungan, sehingga dalam perhitungan bulanan masuk dalam kategori ter B. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah rincian penghasilan. Nah, ceritanya subjek pajak ini dosen Dedi Dwi Purnomo ini ada memiliki dua sumber penghasilan. Yang pertama adalah dari UINHAS Jember, yang kedua adalah dari PT Makmur Jaya. Nah, jadi ada dua sumber penghasilannya. Maksudnya dua pihak ya, dua pihak sumber penghasilannya yaitu dari UINHAS Jember dan dari PT Makmur Jaya. Mari kita lihat rincian penghasilannya. Nah, di rincian penghasilan di Unas Jember itu sebagai pegawai tetap nih ya, sebagai pegawai tetap, ini Prof. Dedi ini menerima penghasilan rutin bulanan berupa gaji sebesar 9 juta dan tunjangan rutin, tunjangan kinerja, tukin ya, tukin sebesar 7 juta. Jadi setiap bulan itu udah fix dapat 9 juta plus 7 juta yaitu 16 juta. Nah, kemudian setiap bulannya penghasilan tersebut ternyata dipotong iuran pensiun sebesar Rp427.500. Nah, jadi 16 juta ini dipotong Rp427.500. Nah, sehingga tidak menerima 16 juta, tapi 16 juta dikurangi Rp427.500. Nah, selain penghasilan rutin, si Prof. Dedi ini juga menerima penghasilan insidentil atau tidak tetap ya sepanjang tahun 2025 sebagai berikut, yaitu pada bulan Maret Prof. Dedi menerima tunjangan hari raya. Nah, meskipun tidak tetap, ini kan rutin ya, rutin yang dibayarkan setiap tahunnya, yaitu pada saat atau hari raya, pada saat menjelang hari raya atau di sini namanya tunjangan hari raya atau THR sebesar 16 juta. Kemudian memasuki bulan Juni, Prof. Dedi menerima gaji ke-13 dengan nominal 16 juta. Nah, biasanya ini gaji ke-13 ini diberikan kepada PNS menjelang memasuki anak sekolah ya, biasanya bulan Juni. Nah, kemudian terkait dengan pemenuhan target kerja, nah Prof. Dedi memperoleh uang lembur. Nah, jadi ceritanya Prof. Dedi lembur. Nah, lembur kemudian dapat penghasilan tambahan dari lembur ini. Jadi dapat uang lembur sebesar 2.500.000 pada bulan Agustus ya dan 3 juta pada bulan Desember. Nah, kemudian ternyata Prof. Dedi ini dapat penghasilannya yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dan PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2010. Nah, berdasarkan statusnya sebagai PNS golongan 4C, Prof. Dedi menerima penghasilan yang bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara dengan pemotongan pajak bersifat final sebesar 15%. Nah, pertama, uang makan sebesar 600.000 per bulan. Nah, ini dibayarkan secara tribulanan, jadi tidak dibayarkan tiap bulan. Tapi ini rutin ya, rutin dapat 600.000 per bulan, cuman dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Akhirnya, sehingga dibayarkan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Sehingga masing-masing di bulan Maret itu kan diakumulasi ya, Januari, Februari, Maret itu akumulasi 600.000, 600.000, 600.000, sehingga 600.000 kali 3 bulan berarti 1.800.000. Sehingga Maret dapat 1.800.000, ke Juni dapat 1.800.000, September dapat 1.800.000, kemudian Desember dapat 1.800.000. Nah, sehingga perpencairan dapat 1.800.000. Nah, ketentuan perpajakan uang makan PNS sebagainya tertuang dalam PMK 110 tahun 2010. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua adalah beliau menerima honorarium narasumber sebesar 10 juta. Nah, pada tanggal 10 Desember 2025 atas kegiatan workshop perpajakan nasional dari Unhas Jember. Nah, karena beliau ini mendapatkan honor
karena dia statusnya adalah PNS, kemudian dia penghasilannya diambilkan dari sumber APBN atau APBD. Nah, karena dia dari Winhas otomatis sumbernya dari APBN, sehingga ini sebagai tertuang dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, honorarium narasumber ini dikenakan PPh final, PPh pasal 21 bersifat final. Nah, terus kemudian rincian penghasilan secara profesional. Nah, ternyata Prof. Dedi ini di luar kedinasannya sebagai PNS, Prof. Dedi ini diminta oleh PT Makmur Jaya, ini perusahaan kosmetik, untuk memberikan jasa profesional sebagai konsultan keuangan. Atas jasa tersebut, beliau menerima imbalan bruto penghasilan kotor sebesar 20 juta rupiah yang dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2025. Nah, pihak PT Makmur Jaya melakukan pemotongan PP Pasal 21 dengan kategori bukan pegawai sesuai ketentuan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Ini kan bukan pegawai, jadi bukan sebagai pegawai tapi karena memberikan jasa keuangan sehingga dia dapat penghasilan. Sehingga di sini karena dia bukan pegawai statusnya, hanya pada saat bekerja pada saat memberikan jasa aja, sehingga ini disebut bukan pegawai, sehingga nanti perhitungannya akan berbeda. Nah, kita lihat profil pemberi kerjanya. Profil pemberi kerjanya di sini ada Winhas Jember dan PT Makmur Jaya. Ini bisa dilihat di sini ya. Terus kemudian ini sepertinya ada kesalahan. Nanti saya edit ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah saudara berperan sebagai bendahara Winhas Jember dan PT Makmur Jaya. Jadi di sini perannya ada dua, yaitu sebagai bendahara Winhas Jember sebagai pemotong pajak di pihak Winhas Jember, dan yang kedua adalah sebagai bendahara atau pemungut atau sebagai pemotong PP Pasal 21 PT Makmur Jaya. Nah, pada tugas Bendahara Uinas Jember, saudara diminta untuk menghitung PP Pasal 21 masa Januari sampai dengan Desember. Nah, tahun 2025 ya. Ini tahun 2025 sesuai dengan soalnya atas nama Prof. Dr. Dedi Purnomo, STRA KMM. Dengan rincian hitunglah PPh Pasal 21 masa Januari hingga November. Jadi Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, April berapa, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Menggunakan tabel TER. Nah, jadi Januari sampai dengan November itu menggunakan tarif tabel TER, tarif efektif rata-rata, berdasarkan total penghasilan bruto yang diterima di masing-masing bulan, termasuk THR, gaji 13, dan lembur. Nah, hitunglah PP Pasal 21 final atas uang makan dan honorer narasumber, karena ini akan menggunakan PP Pasal 21 final ya. Nah, terus kemudian lakukan perhitungan ulang atau rekapitulasi setahun pada masa Desember untuk menemukan bukti potong formulir 1721A2 dengan memperhatikan biaya jabatan maksimal 6 juta dan PTKP K2, PTKP penghasilan tidak kena pajak, kawin 2 tanggungan sebesar 67.500.000, sehingga bisa diketahui PPh pasal 21 masa Desember berapa, apakah kurang bayar atau lebih bayar. Terus kemudian yang kedua adalah tugas bendahara PT Makmur Jaya. Saudara ini diminta untuk menghitung PP Pasal 21 atas imbalan jasa konsultan keuangan sebesar 20 juta. Hitunglah menggunakan skema bukan pegawai. Nah, dasar pengenaan pajaknya adalah 5% kali bruto. Nah, dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dan jelaskan jenis bukti potong yang harus diterbitkan ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, buat bukti potong PPh buat bukti potong ini double ya. Buat bukti potong formulir 1721A2. Ini yang masa Desember ya. Ini yang masa Desember. Nah, ini yang masa Desember. Terus kemudian dan bukti potong PPh bukti potong formulir 1721 lampiran 7. Lampiran 7 yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Khas Jember dan bukti potong formulir 1721 lampiran 6 yang dipotong oleh PT Makmur Jaya. Nah, terus kemudian yang keempat adalah pada dasarnya pemotongan pajak itu wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 21 setiap bulannya, maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau misalkan SPT masa PP pasal 21 masa Januari, berarti dilaporkannya maksimal terakhir adalah tanggal 20 bulan berikutnya, yaitu tanggal 20 Februari tahun 2025. Nah, seperti itu ya. Nah, pada studi kasus ini, kalian cukup buatlah SPT PPh pasal 21 masa Maret saja untuk bendahara pengeluar Winas sebagai pembelajaran. Oke, terus kemudian kita cara menghitungnya. Jadi di sini ini adalah jawaban soal studi kasus pemotongan PP Pasal 21 komprehensif. Nah, berikut adalah atas studi kasus perpajakan
Dr. Dedi Wibowo SDR KMM untuk tahun pajak 2025 berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Mari kita lihat. Nah, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita lihat status PTKP-nya. PTKP-nya adalah K2, sehingga Prof. Dedi masuk kategori Ter B ya. Nah, Ter B itu ini ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, hmm, nah, ini kan tabelnya ada ini ya. Tabelnya ada 3 ya. Tabel ter itu ada 3, ini ter A, terus kemudian ini ter B ya, kemudian ini ter C ya. Nah, kita lihat dari PTKP-nya ya. PTKP-nya apakah dia TK masuk TK ini kan status PTKP-nya adalah K2, berarti ter A tidak masuk ya. Terus kemudian kita lihat di sini, berarti masuknya ke ter B di sini. Nah, ter B di sini kita lihat. Nah, kita lihat kembali ke jawabannya. Nah, saya screenshot ini untuk ter B-nya di sini masuk ke sini ya, kita lihat di sini ya, kita lihat penghasilannya per bulan. Nah, ternyata kita coba buatkan, apa namanya, buatkan tabel seperti ini supaya lebih mudah untuk menganalisisnya. Jadi di sini untuk masa Januari atau bulan Januari itu gajinya adalah 9 juta tadi kan, terus kemudian tunjangan kinerja itu ada 7 juta, THR nggak ada, gaji bebas nggak ada, lembur tidak ada, sehingga penghasilan brutonya untuk bulan Januari itu adalah 16 juta. Kemudian nah, ini untuk yang 16 juta, penghasilan 16 juta ini masuk ke tarif ter berapa? Kan ini kan sudah kita pakai yang ter B ya, tabel ter B. Berarti kita masuk ke sini. Nah, ini berarti 16 juta. 16 juta ini rentang di nomor yang nomor 12 ya. Di lapisan di nomor yang 12 ya, baris ke-12 karena 16 juta ya. 16 juta ini masuk ke baris yang ke-12 yaitu di antara ini ya, di antara 14 juta sekian sampai dengan 16 juta 400 rupiah sehingga tarifnya adalah 6%. Sehingga PBH saldo 21-nya adalah ya udah berarti 16 juta kali 6% ya. Terus kemudian yang Februari. Februari berarti sama ya karena ini tidak ada perbedaan karena gaji tidak ada THR, gaji double dan lembur ya. Yang berbeda ada di bulan Maret. Di bulan Maret ternyata ada tambahan THR sehingga di sini penghasilannya menjadi bertambah yaitu dari 16 juta dan 16 juta ada tambah 16 juta lagi sehingga 32 juta. Sehingga 32 juta ini tarif THR-nya menjadi meningkat ya, sehingga di sini adalah 32 juta ini masuk ke baris yang ke-19 yaitu 13% karena dia 32 juta ini di antara 31.450.001 rupiah sampai dengan 33.950.000 rupiah. Sehingga tarif THR-nya adalah 13%. Sehingga 13% kali 32 juta sama dengan 4.160.000. Nah, kemudian di bulan April, Mei ini sama dengan bulan Januari dan Februari ya. Terus kemudian di bulan Juni di sini sama dengan bulan Maret ya, cuman bedanya di gaji aja, di gaji dan THR. Jadi kalau di sini tambahannya 16 juta itu ada di gaji 13 ya di bulan Juni, di sini di THR 0, kemudian ada tambahan penghasilan di gaji 13 sehingga total brutonya sama dengan bulan Maret 32 juta sehingga tarif THR juga sama, sehingga PPh saldo 21-nya juga sama di bulan Maret yaitu 4.160.000. Kemudian di bulan Juli sama dengan bulan Januari, kemudian di bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ini Nah, di bulan Agustus ini ternyata ada tambahan uang lembur ya. Ada uang lembur yaitu sebesar 2.500.000 sehingga penghasilan brutonya 16 juta. 16 juta itu udah pernah dari gaji dan tunjangan kinerja tambah 2,5 juta kemudian menjadi 18.500.000 rupiah. Kemudian 18.500.000 rupiah ini ternyata masuk ke nomor 14 di tabel ter B-nya ya. Nomor 14 yaitu di 8% karena di sini kan berapa nih? 18.500.000 ini di rentang 18.450.000 rupiah sampai dengan 21.850.000 rupiah. Sehingga tarif THR-nya adalah 8% yaitu 8% kali 18.500.000 menjadi 1.480.000. Nah, terus kemudian yang bulan September, Oktober, November itu ternyata sama dengan bulan Januari ya, sehingga kita tidak perlu hitung ulang, sehingga kita samakan aja sehingga PPh 21 TN adalah 960.000 untuk bulan September, Oktober, dan November. Nah, khusus bulan Desember ini kita tidak bisa pakai THR. Nanti kita menggunakan tarif pasal 17 ya. Jadi tidak bisa pakai THR ya, tidak bisa pakai THR ya. Nah, sehingga kita warnai di sini abu-abu ya, tidak bisa pakai THR. Nah, terus kemudian uang makan untuk PNS itu tidak dimasukkan dalam bruto THR karena bersifat final untuk PNS ya, untuk PNS khusus PNS. Kecuali bukan PNS itu akan masuk ke sini ke THR. Nah, karena PNS statusnya berarti uang makan ini tidak dimasukkan dalam bruto THR tapi menggunakan bersifat final. Mari kita lihat di bawah. Nah, mekanismenya ini ya, kita lihat lagi pasal 21 final untuk PNS golongan 4C ya. Nah, seperti ini.
Jadi untuk golongan 1 dan 2 itu tarifnya 0%, golongan 3 itu 5%, golongan 4 itu 15%, golongan 4 ya sama ya, 15%. Jadi cuma ada 3 tarif, 0%, 5%, dan 15%. Nah, ternyata di sini, contohnya adalah PNS golongan 4C, ya udah langsung kalikan 15%. Nah, di sini kan ada uang makan. Uang makan di bulan Maret, Juni, September, Desember. Nah, setiap kali ada pencairan berarti dikenakan PPh pasal, PPh pasal 21 final sebesar 15% karena golongannya adalah 4, golongan 4 ya, golongan 4. Golongan 4 berarti di sini 15%, sehingga, uang makannya dapat 1.800.000, kemudian dikalikan tarifnya 15%, sehingga PPh pasal 21 finalnya itu adalah 270.000, sehingga Maretnya 270.000, Juni 270.000, September 270.000, Desember 270 karena uang makannya sama ya, kecuali beda-beda uang makannya. Sehingga total setahun itu adalah Rp1.080.000. Kemudian di sini ada PPh pasal 21 final dari penghasilan honorer narasumber. Nah, di soal kan tadi ada penghasilan honorer narasumber. Nah, kita lihat soal studi kasusnya. Honorer narasumber. Nah, ini ya, narasumber. Nah, ini ya, honorer narasumber kegiatan workshop perpajakan narasumber dari Unhasumber. Nah, ini. Terus kemudian di sini honornya adalah di sini kita lihat lagi adalah 10 juta ya. 10 juta berarti kalikan dengan tarif PPh-nya final karena golongan 4 ya. 15% sehingga di sini PP-nya adalah Rp1.500.000. Nah, terus kemudian di sini kita akan menghitung yang bulan Desember yang ini. Yang ini kita hitung yang bulan Desember ya. Karena untuk khusus Desember, khusus masa Desember itu tidak bisa menggunakan tarif TER. Nah, karena harus menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kita hitung di sini, nah seperti ini. Nah, di sini, oke, oke. Nah ini ya. Terus kemudian di sini berarti di sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah sampai eh ini ya, perhitungan PP pasal 21 bersifat final. Nah, kita lanjutkan untuk perhitungan PP pasal 21 bersifat non final, tidak final pada masa Desember atau bulan Desember. Pada masa Desember ya, ini pada masa yang lebih tepat untuk masa Desember dilakukan penghitungan ulang setahun penuh menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, berarti di sini kita hitung setahunnya. Setahunnya ini penghasilannya bagi yang bersifat final, yang bersifat tidak final itu berapa? Nah, kita keluarkan yang bersifat final ya. Ini kan bersifat final. Nah, ini kolom bor itu bersifat final. Terus kemudian honorar narasumber yang berasal dari yang bersumber dari APBN atau APBD itu bersifat final juga, sehingga ini dikeluarkan dari penghasilan yang bersifat tidak final. Nah, di sini ada penghasilan yang bersifat tidak final dari Winhas ya, dari Winhas ini dari Winhas. Nah, dari Januari 19 juta, kemudian Februari di sini 16 juta, terus kemudian ini sampai dengan Desember itu 19 juta, sehingga totalnya adalah dari Januari sampai dengan Desember itu adalah 229.500.000 ya. Berarti dari 229 juta ini berarti penghasilan bruto setahun ya. Ini adalah penghasilan bruto setahun, penghasilan kotor setahun ya. Penghasilan kotor setahun ini adalah belum dikurangi dengan iuran pensiun ya. Nanti akan ada perhitungan sendiri untuk iuran pensiun. Nah, di sini kita lihat ini ya. Intinya kita kita ingin menghasilkan adalah penghasilan bruto setahunnya itu berapa. Nah, penghasilan bruto setahun itu berapa. Nah, di sini kita masukkan di sini ya, diperhitungkan PPh pasal 21 setahun. Nah, penghasilan bruto setahun di sini ada 229.500.000 rupiah. Kemudian ada biaya jabatan. Biaya jabatan di sini adalah 5%. 5% dari bruto ya. 5% dari brutonya. Nah, 5% dari bruto. Nah, di sini adalah 5% kali bruto. Ini berapa nih? Kan lebih dari 6 juta. Sementara ini adalah maksimal 6 juta. Sehingga di sini yang masuk di sini hanya sebesar 6 juta, bukan 5% kali bruto. Misalkan ini. Saya pakai kalkulator ya. Misalnya saya pakai kalkulator, misalnya di sini ada 229 ya, 229.500.000 ya, kemudian dikalikan dengan 5%. Nah, dikalikan dengan 5% ini adalah 11.475.000 ya. Kita tidak menggunakan ini, tidak menggunakan 11.475.000, tapi kita menggunakan 6 juta karena ini maksimal syaratnya adalah maksimal 6 juta. Nah, kalau misalkan kurang baru kita gunakan. Misalkan ini penghasilan brutonya, misalkan penghasilan brutonya adalah 10 juta ya. 10 juta penghasilan bruto setahunnya. Kemudian kalikan 5%.
Nah, ini adalah 500.000. Nah, inilah yang dipakai 500.000. Ya, karena ini masih karena ini di atas 6 juta, artinya maka biaya jabatan yang digunakan adalah 6 juta karena maksimal 6 juta. Terus kemudian iuran pensiun. Iuran pensiun semuanya dimasukkan di sini ya. Nah, iuran pensiun di soal di sini, di soal ya, di soal itu adalah 427.500 ya. Ini per bulan. Sehingga setahunnya berapa? Sehingga setahunnya adalah kalikan 12 bulan. Nah, berarti kalau kalikan 12 bulan menjadi 12 bulan kali 427.500 menjadi 5.130.000 ya. Sehingga di sini kemudian kita memperoleh penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun itu penghasilan neto setahun itu diperoleh dari penghasilan bruto setahun dikurangi dengan biaya jabatan 6 juta kemudian dikurangi dengan seluruh iuran pensiun ya yang dipotong di penghasilan ya dari 5.130.000 sehingga penghasilan neto setahunnya adalah 218.370.000 ya. Terus kemudian di sini penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak statusnya adalah K2, kawin dua tanggungan. Sehingga di sini adalah 67.500.000. Sehingga di sini adalah penghasilan kena pajaknya, berarti penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 150 juta 870 ya. Ini pembulatan ribuan ya karena ini tidak ada misalkan ini. Misalkan penghasilan kena misalkan di sini ya, misalkan seperti ini. Misalkan ini adalah 110 ya. Sehingga di sini adalah 110 ya. Ini kalau ini kebetulan nih pas ya. Kalau misalkan ada seperti ini sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi seperti ini, menjadi pembulatan ribuan. Nah, karena ini pasalnya itu setahunnya itu kebetulan kosong-kosong sehingga tidak ada pembulatannya sudah ribuan di belakangnya ya. Sudah nolnya 3 ya, ribuan. Pembulatan ribuan. Nah, terus kemudian di sini adalah PP pasal 21 terutang setahunnya berapa? Kita menggunakan tarif pasal 17. Nah, ini tarif pasal 17 itu mulainya dari sini ya. Untuk yang perhitungan tarifnya. Nah, tarifnya di sini karena dua lapisan tarif ya. Yang pertama adalah lapisan tarif pertama adalah 5%, 5% kali 60 juta. Ya 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta. Kemudian lapisan tarif kedua adalah 15%. 15% kali 90 juta 870.000. Ini diperoleh dari mana? 90 juta ini, 90 juta 870.000 itu peroleh dari mana? Itu peroleh dari 150 juta 870.000 dikurangi dengan 60.000. 60 juta ya, 60 juta karena sudah diambil di lapisan tarif yang pertama 60 juta sehingga di sini sisanya adalah 90 juta 870.000 kalikan dengan 15% sehingga di sini adalah 13.630.500 rupiah. Nah, sehingga total pembebasan 21 setahun adalah 16.630.500 rupiah ya karena diperoleh dari 3 juta plus 13.630.500 rupiah. Terus kemudian di sini sudah dipotong PPh pasal 21 yang telah dipotong, PP pasal 21 yang telah dipotong untuk masa Januari sampai dengan November menggunakan tabel TER itu di sini kita lihat di sini adalah PPh suternya dari Januari sampai November itu sudah dipotong dan sudah dipotong sebesar 17.480.000. Ternyata setelah dihitung ulang, disetahunkan itu ternyata PPh pasal 21-nya setahun itu hanya 16 juta 16.630.500 rupiah. Sehingga di sini statusnya adalah apa? Statusnya di sini adalah karena statusnya adalah lebih bayar ya karena sudah dipotong 17.480.000 rupiah sementara pajak terutangnya setahunnya hanya 16.630.500 rupiah sehingga di sini 16 juta sekian dikurangi 17 juta sekian sehingga PPh pasal 21 masa Desember ini statusnya LB atau lebih bayar bukan kurang bayar atau KB. Tapi di sini LB itu kelebihannya adalah 849.500 dan ini dikembalikan kepada si pegawai yaitu Prof Dedi. Nah, ini untuk PP pasal 21 setahunnya. Mari kita lihat di Excel-nya yang sudah saya buat. Nah, di sini ya, jadi Excel-nya seperti ini. Nah, ini Excel-nya ya. Jadi ini Excel-nya gaji, tunjangan kinerja, ini ada tukin, THR ya. THR, gaji 13 lembur ya. Terus kemudian penghasilan brutonya kita tambahkan semua. Ini tarifnya ya. Terus kemudian ini perhitungannya. Di sini ada rumus-rumusnya juga. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini adalah berarti untuk PPh pasal 21 masa Desember statusnya adalah berapa? PPh pasal 21 masa Desember yaitu adalah minus 849.500 rupiah karena statusnya lebih baik ini dikembalikan kepada si pegawai itu sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya adalah menghitung ya tugas bendahara PT Makmur Jaya. Nah,
penghitungan PP pasal 21 bukan pegawai. Nah, ceritanya ini tadi untuk soalnya kita flashback lagi. Nah, ini ya. Nah, di luar kedinasannya sebagai PNS, Prof. Dedi ini diminta oleh PT Jaya Perusahaan Kosmetik untuk memberikan jasa profesional sebagai konsultan keuangan. Atas jasa tersebut, beliau menerima penghasilan bruto atau imbalan bruto sebesar 20 juta ya, yang dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2025. Nah, pihak PT Makmur Jaya melakukan pemotongan PP pasal 21 dengan kategori bukan pegawai sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023. Gimana cara hitungnya? Karena bukan pegawai, berarti dia menggunakan DPP 50% kali bruto ya. Jadi di sini dasar dasar pengenaan pajaknya DPP-nya adalah 50% kali penghasilan bruto. Penghasilan brutonya di sini adalah 20 juta. Ya, kemudian di sini berarti 50% kali 20 juta yaitu adalah 10 juta. Kemudian tarif pasal 17 ini karena hanya 10 juta sehingga masuk tarif lapisan kas pertama yaitu 5%. Ya. Jadi cuma 5% aja yang dikenakan sehingga PP pasal 21 terutangnya adalah 5% kali 10 juta yaitu 500.000. Nah, ini yang berarti yang dipotong oleh PT Makmur Jaya hanya sebesar 500.000 sehingga di sini si pegawai berarti Prof. Dedi ini ya, Prof. Dedi ini hanya menerima bersih itu sebesar 10 juta ya. 10 juta dikurangi dengan 500.000 sehingga yang diberikan kepada Prof. Dedi itu hanya sebesar 9.500.000 rupiah. Terus kemudian ringkasan bukti potong yang diterbitkan. Berarti di sini pemotong pajaknya untuk ini ya, untuk PPh jadi di sini ada tiga ya, ada tiga bukti potong. Ada tiga bukti potong yaitu bukti potong 1721A2 bersifat tidak final sebesar 16.630.500 rupiah. Ini yang diperoleh dari ini ya, yang ini ya, yang ini yang setahunan ya, ini tahunan. Terus kemudian di sini ada yang dari Unhas yaitu bukti potong kita menggunakan formulir 1721 lampiran 7 yang bersifat final sebesar 2.580.000. Diperoleh dari mana? Yaitu dari uang PPh final. PPh final uang makan kan 1.080.000 plus honorarium itu adalah 1.500.000. Mari kita lihat yang di atas. Nah, ini ya seperti ini ya. 1.080.000 dan eh honorarium 1.500.000. Namun di sini kan kita hanya untuk di soalnya itu hanya diminta terkait dengan bukti potong nih, bukti potong untuk yang ini ya, yang dipotong oleh PT Makmur Jaya ini bulan masa Desember bukti potong 21. Oh, bentar ya. Ini ya, ini kan mana tadi? 2.580.000 itu ini kan untuk bukti fotonya kita gunakan yang Maret ya. Untuk studi kasusnya lagi menggunakan Maret. Ini untuk soalnya buat bukti foto Desember, buat foto ini Maret ya. Maret, masa Maret ya. Ini masa Maret, ini masa Desember. Nah, ini oke. Ini masa Maret, ini masa Desember. Nah, ini ya. Ini nanti untuk masa Desember. Masa Desember, ini masa Maret. Ini yang Desember ya. Ini masa yang Desember. Nah, ini ya. Jadi nanti buat bukti fotonya itu ada tiga, yaitu 1721A2 Desember yang dia final, berarti ini yang ini ya, 16.630.500 rupiah. Kemudian yang 1721-7, lampiran 7, ini masa Maret yang bersifat final, ini berarti yang ini. Nanti yang kita gunakan adalah ini yang Maret ya. Nah, ini Maret
1.800.000 ya, 1.800.000 ini saya kasih warna apa ya? Warna ini mungkin ya, terus kemudian ditambah dengan mana ya? Ini Maret berarti. Nah, ini berarti ini bukan honorarium kan itu Desember ya. Desember berarti hanya Maret aja berarti 1.800.000, 1.800.000 aja nih ya. Berarti kita gunakan 1.800.000 aja. Kan ini yang bulan Maret saja. Oke, nah ini ya, hanya bulan Maret aja ini 1.800.000. Kemudian yang tidak final ini dari PT Mamut Jaya. Ini PT Mamut Jaya berarti yang ini ya, yang 500.000 ini. Yang 500.000 saya kasih warna apa ya, misalkan mana yang lebih ini ya mungkin ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti kita bikin seperti ini. Mari kita langsung ke buat ringkasan bukti potongnya. Nah, untuk bukti potongnya kita mulai dari yang 1721A2. Nah, 1721A2 kita masuk ke sini ya. Ini saya sudah buat ya 1721A2. Nah, 1721A2 ini adalah bukti potong atas apa namanya? Atas penghasilan yang bersifat rutin, yang bersifat yang bulanan ya, penghasilan tetap yang rutin ini dalam yang sudah yang direkap selama setahun. Nah, ini yang warna-warna kuningnya adalah yang warna yang harus diisi ya. Ini warna-warna yang harus diisi. Misalkan ini adalah nomor. Ini adalah berarti di sini nomornya 1.2 strip ini berarti 12 ini bulan 12 ya. Kemudian di sini tahun 2025. Jadi ini untuk masa Desember ya, masa Desember tahunnya tahun pajak 2025 ini nomor urutnya nomor urut 1. Jadi kalau misalkan di sini ada 100 pegawai ya berarti dia diurutkan aja sesuai dengan urutannya. Nah, itu bebas. Ini kebetulan cuma ada satu pegawai, jadi kita nolnya 5 kali, kemudian angka 1. Kemudian di sini masa perolehannya adalah Januari 01, kemudian Desember 12. Terus kemudian di sini nama instansinya adalah Winhas Jember ya. Jadi pemotong PP pasal 21 adalah Winhas Jember. Nama bendaharanya itu sesuai dengan NPP-nya itu namanya Bendahara Pengeluaran Winhas Jember. Kadang beda, kadang sama ya. Itu tergantung dari pada saat didaftarkan ya pas saat didaftarkan oleh instansi ini namanya apakah sama atau beda itu tergantung dari pengajuan pada saat pendaftarannya. Kemudian ini NPP Pendahara sebagaimana yang ada di soal ini ada di soal ya ada di soal. Terus kemudian di sini kemudian identitas penerima penghasilan yaitu Prof Dedi yaitu NPP-nya Prof Dedi atau NIK-nya nomor KTP-nya Prof Dedi, kemudian nama lengkap, kemudian pangkatnya sesuai dengan soal, kemudian ini alamatnya bebas saja karena di soal nggak ada. Ini kita isi aja apa fiksi ya, kita isi aja misalkan Jalan Jawa nomor 1 R1 RW 1 Kebangsaan Sumbersari Jember ya golongannya ini pangkat golongannya ada pembina utama muda 4C sesuai dengan soal, kemudian jenis kelamin laki-laki, terus kemudian nomor KTP sama dengan nomor NPWP ya karena sebelum era Cortex itu NPWP sama nomor KTP itu beda. Sekarang di sini. Nah, ini ya. Terus kemudian di sini statusnya adalah K2. Status PTKP-nya adalah K2 itu kawin 2 tabungan. Terus kemudian di sini kode objeknya adalah 21.101 untuk pegawai. Ini kalau 21.102 itu biasanya untuk pensiunan ya. Nah, karena ini pegawai tetap yang masih bekerja berarti kodenya adalah 21.101. Kemudian gaji pokok pensiun. Nah, gaji pokok pensiun kita kita ambil dari sini ya. Nah, gaji pokok pensiun ya, gaji pokok pensiun. Nah, berarti dari sini. Nah, 108 ya. Gaji pokok pensiun. Nah, ini dia ya. Nah, diambil dari gaji ya. Diambil dari gaji. Ini seharusnya sih antara gaji pokok, tujuan istri dan tunjangan itu dibedakan. Tapi kita untuk sebagai ini ya pembelajaran, kita gabung jadi satu aja ya. Jadi ini 108 juta ini diperoleh dari sini, dari gaji nih, dari penghasilan gaji dari Januari sampai Desember itu adalah kalau total itu adalah 100 ya, ini sumnya adalah 108 juta ya, 108 juta. 9 juta kali 12 itu 108 juta ya. Jadi akan kita masukkan di sini. Anggaplah di sini kita isi nol dulu ya, kita isi nol dulu tunjangan istri dan tunjangan anak kita isi nol. Seharusnya ini ada karena ini ada sudah kawin dua anak, tapi kita hiraukan dulu ya. Yang penting kita bisa mengisi dulu. Terus kemudian di sini adalah jumlah gaji dan tunjangan keluarga kita anggap sama ya. Jadi 108 sama dengan 108.
Kemudian di sini, kita anggap tidak ada tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural, tunjangan beras tidak ada, kita anggap tidak ada ya. Terus kemudian jumlah penghasilan bruto, jumlah penghasilan bruto berarti di sini ya, jadi 108. Kemudian di sini ada tunjangan lainnya tidak ada. Kemudian yang ini ya, sisanya tadi yang ini ada tunjangan kinerja, THR, gaji 13, lembur, semuanya dimasukkan ke tunjangan lain-lain ya. Tunjangan penghasilan, sorry, masukkan ke penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayaran terpisah dari pembayaran gaji ya. Ini bisa masuk sini. Jadi 121.500.000 itu diperoleh dari sini. Nah, ini tunjangan kinerja semuanya dari Januari sampai Desember, THR, gaji, 13 lembur gabung jadi satu, sehingga di sini diperoleh adalah 121.500.000 ya. Terus kemudian di sini kita dapat 121.500.000 sehingga totalnya adalah total penghasilan bruto adalah 229.500.000. Kalau kita lihat di sini ini adalah sama ya, sama persis ya. Jadi 229.500.000 sama ya. Pastikan sama nih 229.500.000 bandingkan sama di sini. Oh iya benar ya. Oke, terus kemudian di sini ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat di bagian sini. Nah, biaya jabatannya adalah biaya jabatan maksimal 6 juta ya, diperoleh dari 5% kali bruto tapi maksimal 6 juta. Nah, sehingga di sini kita masukkan di sini adalah 6 juta ya, 6 juta. Terus kemudian di sini biaya iuran pensiun atau iuran THT tunjangan hari tua atau JHT jaminan hari tua ya. Di sini iuran pensiunnya sebesar adalah 5.130.000. Ini diperoleh dari 12 bulan kali 427.500 sesuai dengan soalnya. Sehingga penghasilan neto setahunnya adalah 218.370.000. Kita lihat di sini sebelum dijumlahkan, kita jumlahkan dulu biaya jabatan dan iuran pensiun ya. Biaya jabatan 6 juta, iuran pensiun sebesar 5.130.000 sehingga jumlah pengurangan itu adalah 11.130.000. Sehingga jumlah penghasilan neto ini berarti 229 juta sekian dikurangi 11 juta sekian, sehingga 218 juta sekian. Terus kemudian di sini tidak ada penghasilan neto masa pajak sebelumnya, 0. Terus kemudian di sini ada jumlah penghasilan itu untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan ini sama ya, karena kasusnya seperti ini, jadi ini sama. Terus kemudian yang penghasilan tidak kena pajak, penghasilan tidak wajib ini kan statusnya adalah PTKP-nya adalah K2, kawin 2 tanggungan, sehingga 67.500.000 ya, sesuai dengan yang kita hitung di sini ya. Terus kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 150.870.000 ya, diperoleh dari 280 juta sekian dikurangi 67.500.000. Terus kemudian di sini baru kemudian langsung diisi dengan PP pasal 21-nya. Nah, kalau di sini kan kita jabarkan ya, lapisan tarif 1, lapisan tarif 2. Kalau di formulirnya itu langsung ditulis 16.630.500 ya. Langsung di sini 16.630.500 ya. Kemudian ini diisi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya yaitu dari Januari sampai dengan November. Nah, ini tarif PPh pasal 21 ternya dari Januari sampai November yaitu 17.480.000 ya. Di sini 17.480.000 ya di sini, sehingga dimasukkan di formulirnya ini, sehingga di sini ada PPh pasal 21 turutannya ini minus artinya lebih bayar, kebanyakan dipotong, yaitu kebanyakan dipotong sebesar 849.500. Sehingga di sini yang kolom yang baris 23 PPh pasal 21 yang telah dipotong dan lunas adalah minus 849.500 ya. Jadi ini adalah formulir, disclaimer dulu ya teman-teman ya. Jadi ini formulir adalah formulir yang edisi lama, karena untuk formulir yang sekarang itu menggunakan aplikasi Cortex. Sementara untuk akses Cortex-nya untuk pembelajaran itu tidak ada, sehingga kita tetap menggunakan ini karena secara substansi masih menggunakan status masih mirip ya, masih mirip dari formulir yang sudah ada di aplikasi Cortex. Terus kemudian di sini diisi tanda tangan bendara ya, tanda tangan bendara di sini berarti NPP bendara. Berarti NPP bendara itu maksudnya NPP ini ya, Unhas ya, Unhas NPP bendaranya. Terus kemudian di sini diisi nama bendaharanya. Berarti nama bendaharanya di sini Bendahara Pengeluaran Unhas Jember. Terus kemudian di sini nama yang menandatangani. Nah, nama penandatangani ini adalah nama mahasiswa itu masing-masing ya.
nama masing-masing, misalkan Winda Nurita, nama lengkap, terus kemudian di sini tanggal tanda tangannya adalah 31 Desember 2025. Kenapa 31 Desember? Karena sebenarnya ini kan dari rekapitulasi ya, rekapitulasi dari 1 Januari 2025, rekapitulasi penghasilan dan rekapitulasi pemotongan pajak dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi paling tidak minimal itu pada tanggal 31 Desember itu dibuat. Ya, bisa bisa juga sih bisa dibuat di 1 Januari 2026 bisa atau 1 Februari 2026 itu bisa. Tapi paling tidak paling cepat dibuat adalah 31 Desember 2025 karena bisa jadi tanggal 31 Desember masih ada penghasilan. Terus kemudian di sini adalah 1721 A2. Ini 1721 A2 ini adalah untuk pegawai negeri sipil ya. Untuk selain pegawai negeri sipil itu menggunakan formulir 1721 A1. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Kurang lebih sama, cuma dibedakan saja formulirnya. Kalau 1721 A1 itu untuk pegawai swasta atau pegawai non PNS, untuk yang 1721 A2 itu untuk PNS. Nah, terus kemudian selanjutnya kita terkait dengan ini ya, yang Unhas, formulir 1721 lampiran 7 yang bulan Maret yang bersifat final ya. Kita yang yang bersifat final sekaligus kita membuat SPT masa PPh-nya. SPT masa PPh pasal 21 bulan Maret ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini untuk laporan SPT masa P pasal 21 masa Maret. Nah, ternyata yang telah dipotong nih adalah di sini ada yang telah dipotong adalah untuk PP finalnya di sini ada di sini ya tadi ya. Mana tadi ya? Nah, ini. Ini. Hmm. Nah, ini ya. Jadi yang PPSL 21 dari penghasilan uang makan itu adalah 1.800.000, tarifnya ada 15% karena golongan 4. PPSL 21 finalnya ada 270.000. Nah, ini bersifat final artinya apa? Tidak masuk di sini. Aslinya tidak masuk di mana? Tidak masuk di sini ya, tidak masuk di sini. Karena yang ada di sini ada yang bersifat tidak final, yang bersifat rutin. Kalau final sudah ini tidak diperhitungkan lagi di akhir tahun, tidak diperhitungkan lagi di sini ya. Kalau di TER itu atau tarif TER itu diperhitungkan lagi di sini, yaitu di sini kan, dipotong 17.480.000 untuk tarif TER-nya, kemudian ternyata ada lebih bayar. Nah, ini yang namanya tidak final statusnya. Kalau final itu kalau tidak boleh dimasukkan yang tidak boleh diperhitungkan lagi, ya udah selesai, tarifnya adalah ini. Nah, bedanya kalau yang tidak yang apa namanya, yang tidak final ini akan diperhitungkan lagi di sini. Nah, terus kemudian di sini, yang final ya, yang final di sini penghasilan brutonya uang makan, berarti ini bulan Maret ya, bulan Maret itu 1.800.000 yang diperoleh atas uang makan Januari, Februari, Maret, 600.000 kali 3 bulan, 1.800.000, kemudian tarifnya 15% sehingga PPh dipotongnya adalah 1,8 juta kali 15% sama dengan 270.000. Kode objeknya di sini kita pakai 21.02.01 berdasarkan di sini ya. Terus jadi meskipun di sini kodenya udah beda ya di aplikasi Kotasnya, tapi kita hanya pembelajaran aja di sini. Hanya pembelajaran aja di sini. Kemudian NPP identitas pemotongnya adalah kita menggunakan NPWP Winhas ya. Kita menggunakan NPWP Winhas, terus kemudian di sini harusnya ada dua ya. Ada nama apa namanya pemotongnya yaitu nama instansinya yaitu Winhas dan nama pemotongnya yaitu nama penandatangannya itu siapa. Nah, kalau di aplikasi yang baru itu harusnya seperti itu. Karena ini kan kita masih belajar di sini. Anggaplah di sini kita menggunakan nama si tanda tangan yaitu Winda Nurita nama lengkap. Terus kemudian di sini kita buat di tanggal 1 bulan 3 tahun 2025 ya. Tanggalnya seperti ini di awal bulan dengan asumsi bahwa uang makannya dibacakan di awal bulan yaitu tanggal 1 bulan Maret tahun 2025. Terus kemudian di sini ini adalah untuk bukti potong bebas saldo final untuk masa Maret. Kemudian yang ini ada untuk dilaporkan di SPT masa bebas saldo masa Maret ya. Nah, berarti yang perlu diisi adalah di sini adalah yang perlu diisi adalah selain nanti melampirkan ini, yang perlu diisi adalah 1721 lampiran 1 ya, lampiran 1. Nah, di sini lampiran satunya di sini diisi. Ini kan di sini ceritanya adalah nah ini kan sudah ada studi kasusnya ya. Nah, ini berarti yang masa Maret ya, yang masa Maret ini. Nah, ini yang masa Maret, saya tandai warna kuning ya.
Nah, berarti di sini kan sudah ada penghasilan brutonya 32 juta, kemudian PP pasal 21 TR-nya adalah 4.160.000. Sehingga di sini kita masukkan di SPT-nya adalah ini nama NPP ya, NPP atau NIK, kemudian nama lengkap, kemudian ini kasih strip aja, bukti potongnya, kemudian tanggal strip aja, kemudian kode objeknya kita buat kode objek kita buat strip aja. Ini ya, kode objeknya harusnya ini 2140 harusnya mana ya harusnya ya. Ini sebentar. Ini harusnya ini ya. Nah, nih 21.100.01 ya. 21.100.100. Terus kemudian penghasilannya adalah penghasilan brutonya 32 juta diperoleh dari sini ya. 32 juta penghasilan bruto. Terus kemudian di sini eh PPh fotonya adalah 4.160.000 diperoleh dari sini 4.160.000 rupiah. Terus kemudian ini pas masa perolehan penghasilan adalah bulan Maret, masa Maret tahun 2025. Ya, kemudian ini dibawahkan sehingga di sini ini ada 32 juta nih total aja ya. Total kalau misalkan ada banyak ini kebutuhan cuma satu sehingga sama nominalnya. Terus kemudian di sini PPh-nya juga sama karena cuma satu pegawai. Terus kemudian total aja 32 juta. Kemudian PPh-nya adalah 4.160.000. Kemudian di sini berarti ada yang distorkan. Yang distorkan berapa di sini? Yang distorkan adalah di sini penjumlahan ya, penjumlahan dari seluruh pajak yang dipotong ya. Ini adalah 1721 lampiran 4. Mari kita lihat sebenarnya di sini ada banyak lampiran ya, Pak. Saya untuk pasal 21 seperti ini ya. Saya belum menunjukkan yang SPT masa 21 yang fullnya. Nah, jadi SPT masa 21 yang fullnya itu sebenarnya ada banyak ya. Ini ada halaman induk ya, halaman induk. Ini halaman 1 dan halaman 2 ya. Ini halaman induknya. Terus kemudian ini adalah 1721 lampiran 1. Ini adalah lampiran 1. Ya, lampiran 1 ini lampiran 2, Romawi 2. Terus kemudian Romawi 3 itu lampiran 3, Romawi 4 itu adalah lampiran 4, kemudian 1721 5 berarti lampiran 5, ini lampiran 6, lampiran 7, kemudian ini A1, ini A2 ya. Nah, karena ini cuman apa namanya sesuai dengan soal studi kasusnya hanya mengisi ini berarti kita hanya mengisi yang halaman induk 1721 lampiran 1, 1721 lampiran 4, 1721 Maret, 1721 lampiran 7 yang Maret. Ya, seharusnya ini yang dipisah ya. Seharusnya ada dipisah nanti kita bisa. Nah, terus kemudian di sini kita masuk ke halaman 1 ya, halaman induk ya. Halaman induk kita berarti masuk ke di sini masa pajak yang kuning-kuning silakan diisi. Ini masa Maret berarti kita studi kasusnya adalah untuk pelaporan pajak SPT masa pasal 21 masa Maret 2025 SPT-nya normal artinya ini adalah dilaporkan pertama kali. Kalau misalkan ada kesalahan kemudian dilakukan pembetulan berarti ini bisa di X kemudian pembetulan keberapa? Ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya. Karena ini baru pertama kali pelaporannya baru pertama kali berarti adalah SPT normal. Kemudian ini identitas pemotornya adalah NPP Winhas, kemudian ini nama bendaharanya, nama bendahara pengeluaran Winhas Jember, nama alamatnya ini fiktif ya, saya cari di internet aja, sama seperti di sini. Kemudian nomor telepon kita strip aja, email strip aja, seharusnya ada isinya ya, kita strip aja. Terus kemudian ini pegawai tetap. Nah, di sini kan pegawai tetapnya adalah diperoleh dari sini ya, 1721 lampiran 1. Nah, di sini ada 32 juta. 32 juta ini cuma satu penerima penghasilan, kemudian jumlah dipotongnya ini. Diambil dari sini. Terus kemudian selanjutnya di sini jumlah dijumlahkan seperti ini, karena penjumlahan aja karena tidak ada yang lain. Terus kemudian di sini dimasukkan di baris ke-15 yaitu 4.160.000 karena sama ya. Terus kemudian di sini ada karena Maret itu ada penghasilan rutin dan penghasilan dari uang makan ya. Sehingga di sini penghasilan uang makannya taruh di sini pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri dan biasanya menerima honorarium dan imbalan yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah yaitu 21.02.01. Jumlah penerima penghasilannya itu 1 orang, kemudian jumlah penghasilan brutonya 1.800.000 berdasarkan ini ya, berdasarkan ini 1.800.000. Kemudian di sini jumlah pajak dipotongnya berdasarkan ini adalah 270.000, masukkan di sini 270.000. Kemudian di sini lampirannya berarti yang dilampirkan adalah yang ini kan lampiran induk. Formulir SPT masa pasal 21 induk ya. Kemudian lampirannya adalah
Formulir 1721 lampiran 1 yang satu masa pajak, sebanyak satu lembar, yaitu ini satu lembar. Terus kemudian di sini ada formulir 1721 lampiran 4, yaitu ini ya 4. Nah, yang 4 ini. Terus kemudian SSP, surat setoran pajak ini bukti store pajak. Nanti store pajaknya ke kas negara. Nanti misalkan ke bank persepsi. Bank persepsi itu ada Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Muamalat, Bank Jatim, semuanya hampir semua bank itu bank besar terutama ya. Bank besar itu ditunjuk sebagai bank persepsi untuk menerima pembayaran pajak. Terus kemudian di sini SSP, kita kembali ke SSP yang di sini ya. SSP ini 4.430.000 dapat dari mana? Dapatnya dari ini. Dapatnya dari ini kan pajaknya totalnya di sini adalah 4.160.000 yang tidak final ya, yang tidak final. Kemudian ditambah yang final itu adalah 270.000. Sehingga di sini totalnya adalah di sini adalah ini ya. 4.160.000 plus 270.000 itu adalah 4.430.000. Kemudian di sini kode akunnya adalah 411 121 100. Ini kode jenis akunnya, jenis akun pajaknya untuk setoran pajak. Kemudian tanggal SSP-nya kita buat misalnya 15 April 2025 karena ini paling lambat di store pajaknya itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Sementara ini adalah untuk masa Maret sehingga paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya itu 15 April 2025. Ini nomor NTPN yang diperoleh dari bank. Nah, kita asumsikan aja, kita tulis saja di sini 9999 ya. 9999. Sehingga di sini jumlahnya kita jumlahkan, kita total di sini. Nah, ini oke. Nih. Nah, berarti ini seperti ini ya. Oke. Ini seharusnya ini Mas biar tidak rancu kita bedakan saja karena ini adalah SPT masa untuk SPT seharusnya ini adalah hampiran SPT masa pasal 21 masa Desember. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini untuk soalnya tadi saya ubah sedikit ya. Kalau secara ini ya, apa namanya data soalnya itu sama, cuma pertanyaan saya ubah sedikit. Di sini tetap ya. Jadi tugas bendahara kalian sebagai tugas bendahara UINHAS Jember diminta untuk menghitung PB Pasal 21 masa Januari hingga November menggunakan tabel TER. Ya, terus kemudian menghitung PPh pasal 21 bersifat final atas uang makan dan honorarium narasumber. Karena di sini PNS yang memiliki penghasilan honorarium narasumber yang bersumber dari APBN atau APBD sehingga dikenakan PPh pasal 21 final. Terus kemudian lakukan perhitungan ulang atau rekapitulasi setahun pada masa pajak Desember untuk menerbitkan botol formulir 1721A2 dengan memperhatikan biaya jabatan maksimal 6 juta dan PTKP K2 sebesar 67.500.000 sehingga bisa diketahui pasal 21 masa Desembernya. Terus kemudian yang kedua adalah kalian bertugas sebagai bendahara PT Makmur Jaya. Nah, saudara ini diminta untuk menghitung PPh pasal 21 atas imbalan jasa konsultan keuangan sebesar 20 juta. Hitunglah menggunakan skema bukan pegawai dengan ketentuan dasar pengenaan pajaknya adalah 5% kali penghasilan bruto. Kemudian baru dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kemudian ini jelas, ini mungkin nggak perlu ya. Karena di bawah sudah ada ya. Karena sudah ada. Nah, di sini nomor 3 untuk membantu kewajiban pajakan bendahara kewajiban pelaporan ya. Berupa pelaporan berupa SPT masa dari untuk membantu kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT ya, pelaporan SPT masa PPh pasal 21 dari Bendahara Pengeluaran UINHAS Jember, buatlah bukti potong formulir 1721A2. Ini 1721A2 ini adalah
rekapitulasi ya, penghasilan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, kemudian pajaknya juga berapa dalam 1 tahun itu. Atas nama si pegawai, terus kemudian atas penghasilan perutin yang diterima yang bersifat non final. Nah, jadi 17A2 ini yang bersifat non final. Karena yang bersifat final itu menggunakan formulir yang lain. Nah, kemudian SPT masa PW pasal 21 masa Maret sekaligus bukti potong formulir 1721 lampiran 7 lampiran 7 masa Maret atas nama si pegawai atas penghasilan uang makan yang diterima pada bulan Maret ya. Yang diterima pada bulan Maret ya. Untuk membantu terus kemudian yang keempat adalah untuk membantu kewajiban perpajakan berupa SPT masa dari PT Makmur Jaya buatlah bukti potong formulir 1721 lampiran 6 atas penghasilan PW 21 atas jasa konsultan keuangan. Ya. Oke. Mungkin ya. Nah, ini ya kemudian yang nah ini adalah tugas daftar pertanyaannya. Nanti jawabannya seperti ini ya. Jawabannya seperti ini. Tugas bendara 1, tugas bendara UINAS Jember, amat saya. Terus kemudian ini adalah jawabannya. Terus kemudian di sini ada tugas bendara PT Makmur Jaya. Terus kemudian di sini ada ringkasan bukti potong yang diterbitkan, ya. Terus kemudian di sini ini hanya sebagai studi kasus ya, jadi tidak semuanya kita buat. Kita coba buat 3 ini aja. Terus kemudian eh seharusnya ini ya. Nah, ini. Nah, ini seharusnya ini. Nah, ini untuk formulirnya ya, untuk formulir bukti potongnya. Nah, ini formulir bukti potong 1721A2, ya ini isiannya. Terus kemudian ini bisa dicontoh ya, yang warna-warna kuning ini adalah yang seharusnya kalian isi. Terus kemudian di sini ada bukti potong bebas oleh satu bersifat final. Terus kemudian di sini ada bukti potong bebas 121 bersifat tidak final ya. Ini ada rinciannya. Ini untuk upah pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, dan seterusnya ya. Untuk yang pegawai bukti potong untuk pegawai rutin, kita tidak belajar di sini ya. Cuma di sini sebenarnya ada formulir tersendiri yaitu bukti potong formulir 17218 ya ini ya. Jadi ini untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Ini pada dasarnya ini adalah saya katakan sebelumnya bahwa ini ada bisa dikatakan ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah menggunakan aplikasi yang terbaru yaitu menggunakan aplikasi Cortex ya. Sehingga formulirnya disesuaikan dengan aplikasi yang ada di Cortex. Tapi pada dasarnya secara substansi ini masih kurang lebih sama ya. Jadi misalnya misalkan ada NPP, ada nama, alamat, kemudian ada nomor, ya ada masa pajak, tahun pajak, ada kode objek pajak, penghasilan bruto, dasar uang pajak, tarifnya berapa, PP yang dipotong itu berapa. Terus kemudian ini ada NPP yang entitas pemotongnya ya, kemudian ada tanda dan tanggal. Kurang lebih sama, cuman berbeda sedikit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.